warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelas 12-2. Saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme fotosintesis reaksi gelap. Langsung saja ke pembahasannya. Mungkin kamu akan mengenal istilah reaksi gelap sebagai reaksi Kelvin. Hal itu karena reaksi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Melvin Kelvin. Apa itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Lalu, dari manakah energi reaksi gelap? Pada pembahasan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang reaksi terang. Seperti kamu ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain yaitu NADPH dan CO2. Reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah reaksi kimia untuk mengubah karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa. Reaksi gelap adalah tahap kedua dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang. Reaksi gelap menggunakan karbon dioksida CO2 untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat G3P yang merupakan gula berkarbon 3. Dan sekali siklus Kelvin akan dikeluarkan satu molekul G3P. Tumbuhan perlu melakukan 2 kali siklus untuk menghasilkan 2 molekul G3P yang kemudian akan disatukan menjadi glukosa, gula berkarbon 6. Langkah-langkah reaksi dalam siklus Kelvin terbagi menjadi 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fase pertama, fiksasi karbon. Karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribulosa berfosfat RuBP oleh enzim Rubisco. Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahap ini, ribulosa berfosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribulosa berfosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Fase kedua, reduksi. Masing-masing molekul 3-fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 di-fosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 di-fosfogliserat. Molekul 1,3 di-fosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat G3P. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Kelvin. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul G3P. Fase ketiga, regenerasi. Tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribulosa berfosfat molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehida 3-fosfat molekul dengan 3 atom C. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa berfosfat yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini, terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Reaksi gelap terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap disebut siklus karena reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar dan kembali menjadi molekul asalnya. Disebut reaksi gelap karena dalam tahap-tahap reaksinya tidak membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Berikut ini adalah contoh gambar dari reaksi gelap. Kesimpulan dari reaksi gelap adalah: pertama, reaksi gelap terjadi di stroma bagian kloroplas. Kedua, reaksi gelap siklus Kelvin membutuhkan 3 molekul karbon dioksida. Ketiga, reaksi gelap membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Keempat, reaksi gelap melepaskan 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat G3P dalam sekali siklus. Kelima, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa berfosfat.
keenam, dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat untuk membentuk 1 molekul glukosa. Artinya dibutuhkan 2 kali reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.